Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dela Sarifah. Saya dari Institut Manajemen WIAT Indonesia, Prodi Administrasi Bisnis A. Di sini saya sebagai moderator kelompok 5. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 yang terdiri dari William Sasaputra, Muhammad Trigilak, Muhammad Rian Nurdiansyah, Alisah Maharani, Dina Destiani, Silpa Diana Putri, Naila Fatimatu Jahra, Firdanisa Afiliani, dan saya sendiri Dela Sarifah. Selanjutnya ada pembahasan dari rekan saya tentang setup and planning issues. Yuk kita simak pembahasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang meneliti kelayakan usaha di bidang pembiayaan. Nah, jadi seorang wirausahawan ini harus meneliti berbagai pilihan pembiayaan ya tentunya. Nah, pilihan pembiayaan yang mungkin tersedia untuk pengusaha ini dapat kita lihat. Di sini ada yang pertama, ada sumber daya pribadi pengusaha. Nah, contohnya itu seperti tabungan pribadi, kartu kredit, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada lembaga keuangan. Nah, contohnya seperti bank, serikat kredit, dan masih banyak lagi. Yang ketiga di sini ada venture capitalist atau pemodal ventura. Nah, ini adalah pembiayaan ekuitas eksternal yang disediakan oleh kumpulan uang investor profesional. Lalu selanjutnya ada angel investor atau investor swasta. Ini adalah yang menawarkan dukungan keuangan untuk usaha kewirausahaan dengan imbalan ekuitas dalam sebuah usaha. Lalu yang selanjutnya ada initial public offering. Ini adalah daftar publik pertama dan penjualan saham perusahaan. Poin selanjutnya ada program pengembangan bisnis pemerintah nasional, negara bagian, dan lokal. Dan poin terakhir di sini ada sumber yang tidak biasa. Contohnya itu seperti acara televisi, kompetisi yang dinilai, dan crowdfunding. Selanjutnya di sini ada prinsip analisis kelayakan pembiayaan yang harus diperhatikan dan dinilai ya melalui tahap 5C, yaitu yang pertama ada character. Nah, hal ini bertujuan untuk melihat karakter nasabah tersebut mempunyai sifat yang amanah, kejujuran, dan kepercayaan seorang nasabah. Lalu poin kedua di sini ada capacity, yang artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha guna memperoleh laba. Dan yang ketiga di sini ada capital, yang artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam. Nah, hal ini juga termasuk ke dalam struktur modal. Lalu yang keempat di sini ada collateral, yang artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Lalu dan yang terakhir di sini yang kelima ada condition, yang artinya keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, segi budaya yang mempengaruhi perekonomian. Baik, selanjutnya mari kita bahas di sini ada tentang mengembangkan rencana bisnis. Nah, rencana bisnis yang baik ini mencakup 6 bidang utama, yang mana itu yang pertama ada ringkasan eksekutif, analisis peluang, analisis konteks, deskripsi bisnis, data dan proyeksi keuangan, dan yang terakhir itu ada dokumentasi pendukung. Nah, rencana bisnis yang lengkap juga biasanya termasuk penaksiran lingkungan bisnis, rencana manajemen, rencana pemasaran, dan yang terakhir rencana keuangan. Baik, mari kita bahas dari yang pertama. Di sini ada memperkirakan lingkungan bisnis. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama ada lingkungan ekonomi, yaitu untuk menentukan bagaimana permintaan untuk produk mungkin berubah dalam memberikan reaksi kepada kondisi ekonomi yang akan datang. Lalu di poin yang kedua, di sini ada lingkungan industri, yaitu untuk menentukan tingkat persaingan antar produsen yang lain. Lalu yang terakhir ada lingkungan global, yaitu untuk menentukan bagaimana permintaan produk mungkin berubah dalam reaksi terhadap kondisi global yang akan datang. Selanjutnya yang kedua, mari kita bahas tentang rencana manajemen. Di sini terdapat 3 poin juga. Yang pertama ada struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini mengidentifikasi peran dan tanggung jawab karyawan yang dipegang
dikerjakan oleh perusahaan. Lalu yang kedua di sini ada produksi. Nah, bermacam keputusan harus dibuat mengenai proses produksi, misalnya seperti lokasi dari fasilitas produksi. Yang ketiga di sini ada sumber daya manusia. Nah, suatu bisnis harus merancang lingkungan kerja yang akan memotivasi karyawan sehingga karyawan tersebut dapat menolong keberhasilan bisnis tersebut. 3. Rencana pemasaran, yaitu ada 1. Target pasar. Profil atau karakteristik khusus pelanggan harus diidentifikasi. Ini menolong dalam menentukan target pasar, yang terdiri dari pelanggan yang pantas untuk profil pelanggan. Kedua, ada karakteristik produk. Perlukan kreativitas yang berbeda dari kita untuk menciptakan suatu produk yang berbeda, agar barang kita tidak dianggap sebagai barang duplikat oleh produsen lain. Yang ketiga, yaitu penentuan harga. Distribusikan produk kepada pelanggan haruslah diterangkan, misalkan distribusi langsung dari produsen ke konsumen. Kelima, yaitu ada promosi. Di promosi harus konsisten dengan profil pelanggan, yaitu contohnya seperti promosi langsung oleh SPG. 4. Rencana keuangan. Rencana keuangan haruslah menunjukkan bahwa bisnis ini layak dan butuh didanai. Kemudian ada ringkasan eksekutif. Poin-poinnya meliputi 1. Analisis peluang, yaitu A. Mengukur pasar untuk melihat demografi pasar sasaran. B. Mendistribusikan dan mengevaluasi tren industri. C. Mengidentifikasi dan mengevaluasi pesaing. Yang kedua, yaitu analisis konteks. Analisis konteks mengambil perspektif yang jauh lebih luas. Di sini, wirausahawan menggambarkan perubahan dan tren eksternal yang luas yang terjadi di lingkungan ekonomi, hukum, politik, teknologi, dan global. Poin yang ketiga yaitu deskripsi bisnis. Wirausaha menjelaskan bagaimana usaha itu akan diluncurkan, diorganisir, dan dikelola. 4. Yaitu data dan proyeksi keuangan. Proyeksi dan data keuangan harus menyertakan catatan penjelasan. 5. Yaitu dokumen pendukung. Usaha harus mendukung uraiannya seperti pada bagan, grafik, foto, video, dan alat visual lainnya. Selanjutnya yaitu ekonomi berbagi. Ekonomi berbagi atau sharing ekonomi telah dikenal sejak tahun 2000-an. Konsep yang lahir di Silicon Valley, Amerika Serikat ini sering disebut juga dengan kolaboratif ekonomi. Ini adalah konsep ekonomi di mana seseorang memungkinkan untuk menyewa atau meminjam dari pihak lain dibanding untuk membelinya. Ekonomi berbagi memiliki banyak keunggulan, yaitu seperti 1. Menjangkau lebih banyak pelanggan. 2. Memiliki fleksibilitas yang tinggi. 3. Biaya yang lebih efisien. 4. Membangun kepercayaan. 5. Meningkatkan keuntungan. Namun terlepas dari keuntungannya, ekonomi bisnis ini juga memiliki beberapa resiko. Dalam hal ini seperti isu-isu berupa privasi, keamanan, dan penggunaan yang tidak bertanggung jawab. Contoh perusahaan yang sukses menerapkan ekonomi berbagi yaitu seperti Grab dan Gojek di Indonesia. Nah, itulah pembahasan dari kami tentang setup and planning issues. Semoga bermanfaat ya teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.